Diduga kuat, tersangka mayat dalam koper di Ngawi memutilasi tubuh korban menggunakan pisau kecil atau pisau buah. Dalam kasus ini, Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok, 32, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan dan mutilasi kekasihnya, Uswatun Hasanah, 29. Antok melakukan aksi kejinya tersebut di kamar 303 Hotel Adi Surya Kediri pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Tersangka Antok lantas membagi tubuh korban menjadi 3 bagian. Tubuh Uswatun Hasanah yang dibungkus koper merah pertama kali ditemukan di Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Sementara itu, bagian kepala ditemukan di Trenggalek dan kedua kaki di Ponorogo. Kepala dan kaki korban telah diotopsi Lab 4 Polda Jawa Timur. Kedokteran forensik menyampaikan bahwa potongan pada tubuh korban ini sayatan kecil-kecil, kata Direskrimum Polda Jatim Kombes Farman, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Dengan hasil sayatan tersebut, diduga kuat tersangka memotong tubuh korban menggunakan pisau kecil, sebagaimana pisau buah yang disita Polda Jawa Timur. Diperkirakan menggunakan pisau yang kecil sejenis barang bukti yang kita amankan, ucap Farman. Pisau yang dijadikan barang bukti berupa pisau buah bersarung hijau dan berjumlah 1 buah. Tersangka Antok mengaku pisau tersebut dibeli di sebuah minimarket. Kasus mutilasi mayat dalam koper merah yang berisi tubuh Uswatun Hasanah pertama kali terbongkar pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, di Desa Dadapan, Kendala, Kabupaten Ngawi. Kasus yang dilatari motif asmara ini membuat tersangka Antok dijerat pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Rekaman CCTV sebelum Uswatun Hasanah dibunuh oleh kekasihnya Rohmat Trihartanto alias Antok di Kediri, Jawa Timur terkuak. Mereka sempat makan malam di sebuah restoran dan tampak mesra. Ada 3 rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Uswatun dan Antok di restoran tersebut pada 19 Januari 2025. Mulai dari area parkiran restoran, lobi utama restoran, hingga area meja makan berbentuk pendapa lesehan restoran. Jika dilihat dari waktu yang ditampilkan di CCTV, keduanya berada di resto tersebut kurang dari 1 jam. Mereka memasuki area tempat makan sekira pukul 19.48 waktu Indonesia Barat dan keluar pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Saat itu Uswatun terlihat mengenakan baju berwarna pink dengan setelan rok hitam. Sementara Anto mengenakan kemeja kotak-kotak bercelana panjang berwarna krem. Saat berjalan keduanya tampak bergandengan tangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan rekaman CCTV tersebut. Saat ini pihaknya masih mendalami rekaman CCTV tersebut terkait kronologi pembunuhan hingga terjadinya mutilasi. Terdapat kejanggalan di pisau buah yang digunakan Rohmat Trihartanto alias Antok untuk memutilasi jasad Uswatun Hasanah, perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kabid Lab 4 Polda Jatim, Kombes Pol Marjoko, mengungkapkan tidak ditemukan jejak darah di pisau yang digunakan Antok untuk memutilasi Uswatun. Marjoko memastikan pisau itu negatif darah manusia. Hal ini diketahui setelah tim Lab 4 Polda Jatim mengidentifikasinya menggunakan sampel darah yang diambil dari resapan di lantai kamar mandi melalui kasa.
Ia menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan Antok menggunakan senjata lain dalam memutilasi jasad Uswatun. Selain itu, polisi juga akan mendalami apakah pisau tersebut telah dicuci setelah dipakai untuk memutilasi. Baca juga, sosok Mam, diduga bantu Antok buang jasad Uswatun Hasanah, temani pelaku beli pisau untuk mutilasi. Fakta selanjutnya, pisau tersebut dibeli Antok dalam perjalanan menuju hotel setelah mengambil koper di rumahnya di kawasan Desa Gombal, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pisau itu dibeli Antok di sebuah minimarket, ditemani kerabatnya, Mam. Selama 3,5 jam Antok memutilasi jasad Uswatun menggunakan pisau itu di kamar mandi hotel. Terpisah, PSKNI 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, menjelaskan Antok mengaku memiliki keahlian dalam memotong daging. Antok mengklaim dirinya hafal di bagian sendi mana saja daging harus dipotong. Hal itu yang kemudian dijadikan pedoman Antok saat memutilasi jasad Uswatun. Diketahui, selain Antok, kerabatnya yang berinisial Mam juga turut diamankan karena diduga membantu pelaku membuang jasad korban. Sebab, menurut rekaman CCTV hotel, Mam terlihat duduk di depan hotel saat Antok memasukkan koper merah berisi jasad Uswatun ke dalam mobil. Tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi mayat wanita di Ngawi, yakni Rohmat Trihartanto alias Antok, menjalani tes kejiwaan Kamis 30 Januari 2025. Pasalnya tindakan Antok terhadap korban Uswatun Hasanah diduga terindikasi seperti psikopat. Kepala Subdit 3 Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur membenarkan hal itu. Antok menjalani serangkaian pemeriksaan termasuk psikologis hingga kejiwaan. Menurut Arbaridi, setelah hasil tes kejiwaan keluar, Polda Jawa Timur akan menyampaikan informasi secara transparan. Diketahui tes kejiwaan itu bertujuan untuk mengetahui apakah tersangka memiliki indikasi psikopat. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Farman, jika terindikasi psikopat, Antok akan menjalani pemeriksaan ke psikiater. Sebelumnya dugaan psikopat itu terindikasi saat Antok diinterogasi tim penyidik Polda Jawa Timur. Dari video yang beredar, ekspresi tersangka Antok terlihat tenang dan santai menerima pertanyaan penyidik. Bahkan tersangka diduga menyanyikan penggalan lagu Sepia milik Sheila on Seven. Rekaman CCTV sebelum Uswatun Hasanah dibunuh oleh kekasihnya, Rohmat Trihartanto alias Antok di Kediri, Jawa Timur terkuak. Mereka sempat makan malam di sebuah restoran dan tampak mesra. Ada 3 rekaman CCTV yang memperlihatkan keberadaan Uswatun dan Antok di restoran tersebut pada 19 Januari 2025. Mulai dari area parkiran restoran lobi utama restoran, hingga area meja makan berbentuk pendapa lesehan restoran. Jika dilihat dari waktu yang ditampilkan di CCTV, keduanya berada di resto tersebut kurang dari 1 jam. Mereka memasuki area tempat makan sekira pukul 19.48 WIB dan keluar pukul 20.28 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Uswatun terlihat mengenakan baju berwarna pink dengan setelan rok hitam. Sementara Antok mengenakan kemeja kotak-kotak bercelana panjang warna krem. Saat berjalan, keduanya tampak bergandengan tangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto membenarkan rekaman CCTV tersebut. Saat ini, pihaknya masih mendalami rekaman CCTV tersebut terkait kronologi pembunuhan hingga terjadi mutilasi.